Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Hari ini Bu Umi akan membahas kisi-kisi ujian sekolah. Untuk kisi-kisi terakhir yang akan Bu Umi bahas adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mari kita belajar dan semangat melaksanakan ujian sekolah ya. Kita mulai dari indikator pertama. Indikator pertama, peserta didik dapat menjelaskan peranan skala dalam menggambarkan suatu lokasi atau tempat di bumi dengan tepat. Peranan skala itu apa saja sih? Peranan skala yang pertama adalah mempermudah dalam memperkirakan atau mengetahui ukuran yang sebenarnya dari suatu objek yang sedang digambar. Kemudian bisa juga untuk memperkecil atau memperbesar peta. Jadi kalau kita melihat peta, kita mau lihat antara Jawa Tengah dengan Jakarta itu berapa kilometer sih? Nah, itulah gunanya skala untuk mengetahui jarak sebenarnya. Kemudian yang kedua, disajikan peta Indonesia. Nanti ada gambar peta. Kemudian peserta didik dapat menentukan nama salah satu pulau yang berada di peta Indonesia. Ya, jadi nama-nama pulau. Sekarang coba anak-anak lihat gambar peta Indonesia berdasarkan pulau besar yang sudah Bu Umi sajikan. Nah, gambar A, gambar yang pertama A, itu adalah kalau kita lihat dari gambar adalah pulau yang paling sebelah kiri ya. Itu adalah Pulau Sumatera. Kemudian di bawahnya Pulau Sumatera, gambar B, itu adalah Pulau Jawa. Di atasnya Pulau Jawa, itu ada Pulau Kalimantan. Kemudian di sebelah kanan Kalimantan yang gambarnya seperti huruf K, itu adalah Pulau Sulawesi. Kemudian di ujung timur atau di gambar E atau di paling kanan dari gambar kalau dari tangan kita, itu adalah Pulau Papua. Nah, anak-anak nanti akan ditunjuk misalnya gambar C itu adalah pulau. Nah, anak-anak harus tahu gambar C itu pulau apa. Tadi C adalah Pulau Kalimantan. Lanjut. Peserta didik dapat mengidentifikasi simbol pada peta yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, berarti di sini kita belajar simbol-simbol pada peta. Simbol pada peta itu bisa berupa warna. Ya, jadi simbolnya ada yang warna. Misalnya apa? Contohnya warna hijau. Warna hijau itu digunakan untuk menggambarkan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Ini seperti perkebunan, sawah, tempat kita tinggal, itu dataran rendah. Kemudian ada warna kuning. Warna kuning ini digunakan untuk menggambarkan ketinggian antara 500 sampai 1000 meter, contohnya dataran tinggi, perbukitan, atau pegunungan. Kemudian ketika di peta ada warna coklat, ya, ini menggambarkan pegunungan. Coklat tua dengan coklat muda juga berbeda. Kalau coklat tua itu pegunungan yang tinggi, sedangkan coklat muda itu untuk pegunungan yang rendah. Kemudian untuk warna biru ini biasanya untuk perairan seperti danau, laut, sungai. Kemudian kalau warna biru muda ini biasanya digunakan untuk perairan yang dangkal. Nah, kalau warna merah ini digunakan untuk area yang masih aktif. Misalnya jalan raya, gunung Merapi itu merah warnanya. Kemudian warna hitam itu bisa digunakan untuk menggambar batas kota dan administrasi. Bisa juga untuk menggambarkan gunung yang sudah tidak aktif. Kemudian warna putih digunakan untuk daerah yang bersalju. Kemudian simbol pada peta bisa juga berupa gambar. Umi di sini menyajikan 4 buah gambar. Gambar yang paling atas, garis dan bercabang itu sungai. Gambar yang kedua, segitiga, ada merah, ada hitam, itu gunung. Merah untuk gunung aktif, hitam untuk gunung yang tidak aktif. Kemudian di bawahnya ada gambar seperti lingkaran kemudian berwarna biru itu untuk danau. Di bawahnya ada lingkaran juga tapi strip itu untuk rawa. Ya, jadi nanti simbolnya bisa berupa warna ataupun bisa berupa gambar. Kemudian lanjut, di sini indikatornya adalah
Peserta didik dapat memberikan contoh kenampakan alam. Nah, kenampakan alam yang terdapat di wilayah setempat. Jadi kenampakan alam itu kenampakan yang alami ya, yang tidak dibuat oleh manusia. Contohnya apa kenampakan alam itu? Misalnya ada pegunungan, ada gunung, ada danau, juga ada selat. Tergantung dari wilayahnya di mana. Ya misalnya di Jawa Timur ya gunungnya Gunung Bromo misalnya. Di Jawa Tengah ada Gunung Merapi. Jadi tergantung di wilayah mana yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, peserta didik dapat menentukan perilaku positif yang perlu dikembangkan untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, perilaku-perilaku positif apa saja sih yang bisa kita kembangkan dalam tujuan untuk melestarikan sumber daya alam? Misalnya yang pertama, kita tidak menangkap ikan dengan pukat harimau atau bahan peledak. Jadi nggak boleh ya nangkap ikan dengan pukat harimau atau bahan peledak. Kemudian kita juga bisa melestarikan sumber daya alam dengan melakukan reboisasi. Kemudian melakukan tebang pilih. Tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian sebagai petani juga tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Berikutnya, peserta didik dapat memberikan contoh kenampakan buatan yang terdapat di wilayah setempat. Ya, kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa kenampakan buatan? Pertama, waduk. Nah, kalau danau itu alam. Kalau waduk itu buatan, misalnya ada di Wonogiri, itu waduk Gajah Mungkur. Kemudian ada kebun binatang. Kalau di kita, di Jakarta, ya kebun binatangnya apa? Misalnya Ragunan. Tapi kalau di Jogja, kebun binatangnya Gembira Loka. Kemudian ada cagar alam, perumahan, dan juga sawah. Sawah itu kenampakan alam buatan. Jadi tergantung di wilayah mana yang diinginkan nanti di soal. Lanjut, nanti disajikan ilustrasi, bisa gambar. Kemudian kita harus bisa menganalisis manfaat kenampakan alam atau buatan bagi penduduk setempat. Nah, jadi manfaatnya apa sih kenampakan alam itu gitu. Manfaat kenampakan alam atau buatan, jadi bisa alam bisa buatan bagi penduduk, misalnya sawah itu untuk bercocok tanam, untuk pertanian, kemudian perumahan bisa untuk tempat tinggal, sungai bisa untuk pengairan sebagai sumber air, kemudian waduk atau danau, waduk ya kalau waduk buatan, kalau danau alam bisa untuk pengairan, bisa untuk menampung air hujan, jadi untuk mencegah banjir itu juga bisa. Kemudian ada jalan raya gunanya untuk mempermudah transportasi. Kemudian ada terasering atau sengkedan, ini biasanya ada di dataran tinggi, di pegunungan atau di lahan-lahan miring ya. Kalau yang tinggal di Wonogiri atau mungkin di daerah yang pegunungan itu tahu ya, terasering itu seperti undak-undakan ya, sawahnya seperti undak-undakan, itu gunanya untuk mencegah erosi atau juga bisa untuk mencegah tanah longsor. Kalau anak-anak penasaran nih gambarnya, saya belum tahu Bu terasering yang seperti apa ya, silahkan dicari untuk gambarnya. Lanjut, disajikan masih ilustrasi atau gambar, jadi bisa ilustrasi bisa gambar. Kemudian kita nanti disuruh menentukan bidang kegiatan ekonomi penduduk suatu daerah berkaitan dengan potensi yang dimiliki. Jadi setiap daerah itu potensinya beda-beda. Kalau di daerah pantai, di daerah dataran tinggi, dataran rendah itu berbeda-beda. Nah, bidang ekonomi yang ada di daerah pantai itu misalnya bisa sebagai petani garam, bisa juga nelayan, bisa juga perikanan. Tapi misal di wilayah pantainya itu tidak ada nelayan, bisa juga kalau pantainya indah, banyak pengunjung, bisa dikembangkan di situ untuk berjualan juga ya. Jadi kalau wisatawan mau beli minum itu bisa beli di penduduk. Kemudian kalau di daerah dataran rendah itu potensi kegiatan ekonominya adalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan juga peternakan. Sedangkan untuk di daerah dataran tinggi bisa sebagai perkebunan teh, perkebunan kopi, dan sebagainya. Indikator selanjutnya, disajikan sebuah ilustrasi. Ingat ya, kalau ilustrasi itu semacam cerita ya. Kemudian peserta didik dapat menentukan usaha yang dapat dikembangkan penduduk
di daerah tertentu berkaitan dengan sumber daya alamnya. Jadi usaha apa yang bisa dikembangkan? Misalnya kita tinggal di daerah wisata seperti Ancol, ya, di daerah wisata seperti Ancol. Nah, usaha apa yang bisa kita kembangkan di daerah itu? Misalnya kita bisa berdagang, kemudian kita bisa membuat penginapan, bisa juga menjual souvenir, atau mungkin kalau daerah wisatanya misalnya yang baru di Jogja itu seperti hutan-hutan pinus, kita bisa membuka usaha lahan parkir, ya seperti itu. Kemudian misalnya kita tinggal di daerah yang tanahnya subur, entah dataran tinggi, entah dataran rendah, ya. Kalau di dataran rendah berarti usahanya adalah pertanian, bertani. Sedangkan jika di daerah pegunungan yang subur, misalnya di lereng Merapi, itu bisa untuk perkebunan. Kemudian kalau di daerah pantai bisa sebagai nelayan, ya, atau bisa juga sebagai petani garam, tergantung dari ilustrasinya nanti seperti apa. Kemudian berikutnya disajikan gambar dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu misalnya seperti apa sih? Pegunungan atau gunung, ya. Di situ kita harus bisa menentukan jenis usaha. Jenis usahanya yang tepat apa? Misalnya di dataran tinggi, bisa nggak jadi nelayan? Nah, nggak bisa, ya. Nah, berarti di sini dataran tinggi yang subur misalnya bisa sebagai membuat perkebunan teh atau kopi. Kemudian kalau yang tinggal di daerah gunung seperti Gunung Bromo, Gunung Rinjani, ini kan banyak pengunjungnya, bisa sebagai pemandu wisata, bisa. Kemudian kalaupun ada penjual souvenir juga bisa menjual souvenir-souvenir yang cocok untuk di daerah itu. Kemudian kalau kita tinggal di puncak Bogor, nah kita bisa usahanya bisa penginapan, bisa juga dengan berdagang. Seperti kalau kita mau ke mana yang di puncak yang banyak hewan-hewannya itu, Taman Safari, itu kan di sepanjang jalan itu banyak yang jual wortel, banyak yang jual kangkung, sayur-sayuran, dan sebagainya. Nah, itu jenis usaha yang bisa dikembangkan sesuai dengan daerahnya. Kemudian selanjutnya adalah disajikan ilustrasi kegiatan ekonomi. Kita harus bisa menjelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografis. Kondisi geografis itu yang seperti apa sih? Kondisi geografis itu ya tadi dataran rendah, dataran tinggi, pantai, pegunungan, gunung, dan sebagainya. Nah, jenis kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan misal di daerah pantai itu bisa jadi petani garam, nelayan, atau juga di perikanan, pertambakan juga bisa tambak udang, tambak bandeng. Kemudian kalau di daerah dataran rendah itu bisa jenis kegiatannya pertanian, perindustrian, perdagangan, peternakan, itu untuk dataran rendah, perkantoran juga bisa. Kemudian di daerah dataran tinggi bisa untuk perkebunan, pariwisata pun juga bisa, ya. Di setiap daerah ada pantai juga bisa pariwisata, dataran rendah juga bisa pariwisata, di dataran tinggi juga bisa. Berikutnya adalah manfaat koperasi. Nah, kita harus tahu apa sih manfaat koperasi bagi masyarakat itu. Nah, koperasi manfaatnya ada banyak, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Anggota siapa? Ya, anggota koperasi. Kemudian bisa juga sebagai kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya. Kemudian menjual barang kebutuhan pokok. Memberikan kemudahan bagi anggota untuk memperoleh modal usaha. Jadi kalau mau bikin usaha, modalnya bisa langsung ke koperasi. Bisa juga koperasi adalah untuk memperkokoh perekonomian rakyat. Berikutnya, peserta didik dapat menentukan kegiatan ekonomi kreatif yang dikelola koperasi. Nah, kreatif berarti yang inovatif, kreatif yang bisa dikembangkan oleh koperasi. Apa saja kegiatannya? Ada banyak, ya. Di sini Bumi hanya menyebutkan beberapa. Misalnya 1, menjual produk yang unik. Nah, produk yang tidak biasa. Kemudian bisa menawarkan produknya di sosial media. Sekarang kita lagi pandemi COVID, ya. Kalau koperasinya kadang mungkin orang takut nih mau keluar rumah gitu. Pengurus koperasinya bisa dengan mengembangkan usahanya di sosial media. Kalau hanya lingkupnya RT misalnya bisa di-share-share di
WhatsApp group atau bisa di-share di status. Jadi melayani sistem juga pengantaran barang. Kemudian bisa mengelola bank sampah warga, di mana nanti bank sampahnya adalah dibuat sebuah produk kerajinan. Kemudian bisa juga ekonomi kreatif adalah dengan mengembangkan UMKM. Jadi pengrajin-pengrajin yang ada di daerah itu dikembangkan. Berikutnya, kita harus bisa menentukan prinsip dasar ekonomi yang dibangun oleh Hatta. Nah, prinsip dasar ekonomi yang dibangun oleh Muhammad Hatta adalah koperasi itu adalah usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan ekonomi berdasarkan sikap tolong-menolong. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ada 7 prinsip koperasi. Apa saja prinsipnya? Yang pertama adalah keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, jadi nggak boleh dipaksa. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian SHU itu adalah sisa hasil usaha, dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha tiap anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemudian ada kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan juga kerjasama antar koperasi. Indikator berikutnya, kita di sini diminta supaya dapat mengidentifikasi peran koperasi bagi perkembangan ekonomi wilayah. Apa saja sih peran koperasi? Nah, peran koperasi untuk di wilayah itu adalah untuk memperkokoh perekonomian rakyat, juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, serta berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Misalnya dengan banyak mengadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat supaya lebih terampil lagi. Berikutnya disajikan pernyataan, kemudian kita harus bisa menentukan cara menghargai keragaman suku bangsa atau etnis dengan kondisi masyarakat yang majemuk. Jadi nanti ada pernyataan 1, 2, 3, 4 kita disuruh memilih. Nah, cara menghargai keragaman suku bangsa itu ada banyak. Salah satunya adalah tidak merendahkan suku bangsa lain, mengakui keberadaan suku bangsa lain, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Dan membiasakan bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku bangsa. Jadi kita harus mau bekerja bersama-sama dengan orang yang berbeda suku, agama, atau etnis ya. Berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan contoh kegiatan yang menghargai keragaman suku bangsa. Kegiatannya apa saja sih yang bisa menghargai suku bangsa itu? Yang pertama adalah dengan mempelajari kesenian daerah lain. Ini bisa untuk menghargai keragaman suku bangsa. Yang kedua adalah menghormati orang yang berbeda agama atau sukunya. Kemudian mau berteman, bergaul, bekerja dengan yang berbeda suku atau berbeda agama. Kemudian misalnya ketika ada suku lain yang sedang memberikan pertunjukan, kita harus menontonnya dan memberikan apresiasi, tidak boleh mengejek, menghina, dan sebagainya. Kemudian di sini disajikan gagasan kreatif, kemudian kita harus dapat menentukan gagasan pengembangan keberagaman budaya bangsa untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata. Nah, gagasannya di sini Bu Umi berikan contoh beberapa. Yang pertama adalah mengkreasikan pakaian adat. Jadi pakaian adat misalnya kayak seperti kebaya. Sekarang kebaya ada beraneka ragam. Bisa dipakai dari anak-anak sampai yang dewasa. Kemudian menggabungkan beberapa pertunjukan daerah dalam paket wisata. Misalnya pertunjukan tari Jaipong, pertunjukan tari dari Kalimantan, dari Sumatera dijadikan satu. Juga bisa membangun hotel atau penginapan dengan bentuk menyerupai rumah adat. Dan menyediakan menu makanan tradisional dari berbagai daerah. Berikutnya adalah peserta didik dapat menganalisis dampak positif dari keragaman budaya yang dapat dikembangkan bagi kemajuan wilayah setempat. Dampak positif dari keragaman budaya itu apa saja? Yang pertama, bisa memperkaya budaya daerah, meningkatkan pendapatan daerah,
meningkatkan kunjungan wisatawan, mengenalkan daerah kepada masyarakat umum, juga bisa memperluas kesempatan kerja. Berikutnya, di sini adalah peserta didik dapat menentukan upaya pencegahan disintegrasi bangsa atau perpecahan ya, sebagai dampak negatif dari keberagaman di Indonesia bagi pelajar. Jadi bagaimana cara mencegah disintegrasi bangsa itu? Caranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadikan keragaman sebagai perekat antar sesama anak bangsa. Kemudian menghormati dan menghargai sesama teman, membuat kelompok dengan teman yang berbeda suku, atau mau juga bermain dan belajar dengan yang berbeda agama. Itu supaya mencegah adanya disintegrasi bangsa atau perpecahan antar anak bangsa. Indikator selanjutnya, peserta didik dapat menentukan dampak positif dari peninggalan sejarah yang dikelola daerah kaitannya dengan ekonomi masyarakat setempat. Jadi, apa sih dampak positifnya kalau peninggalan sejarah itu dikelola oleh daerah? Dampak positifnya adalah 1, dapat meningkatkan sektor pariwisata. Contohnya, peninggalan sejarah keraton atau masjid, ya itu dikelola daerah, manfaatnya apa? Dapat meningkatkan sektor pariwisata, dapat meningkatkan pendapatan daerah, dapat menambah devisa negara juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan jenis peninggalan sejarah untuk tujuan tertentu. Nah, jadi peninggalan sejarah itu ada banyak sekali. Dan setiap peninggalan sejarah itu ada fungsinya. Misalnya ada prasasti. Prasasti itu adalah tulisan pada batu, bisa tentang sumpah atau silsilah kerajaan atau catatan-catatan penting pada kerajaan pada saat itu. Kemudian candi. Candi ini bisa dijadikan sebagai tempat pemujaan, tempat menyimpan abu, tempat berdoa. Kemudian arca. Arca ini adalah patung dari batu untuk disembah juga ya pada saat itu, pada saat zamannya. Kemudian keraton atau istana. Ini adalah tempat tinggal raja sebagai pusat pemerintahan. Ada juga masjid, itu sebagai tempat ibadah. Selanjutnya adalah nanti ada sebuah gambar, kemudian kita harus bisa menentukan asal tempat bersejarah itu. Ya, jadi kita harus kenal dulu nih. Misalnya peninggalan bersejarahnya yang pertama, di sini ada gambar Prasasti Yupa. Prasasti Yupa itu adalah dari Kalimantan Timur. Kemudian gambar kedua di sini Bu Umi punya Masjid Agung Demak di Demak, Jawa Tengah. Kemudian Bu Umi di sini punya candi ya, yang terkenal saja candinya Candi Borobudur. Itu ada di Magelang, Jawa Tengah. Satu lagi ada Candi Sewu atau bisa juga Candi Prambanan ya, adanya di Prambanan. Kemudian berikutnya adalah disajikan ilustrasi gambar peninggalan bersejarah. Ada ilustrasi atau gambar, kemudian peserta didik dapat menjelaskan peluang usaha yang mendukung pelestarian peninggalan sejarah tersebut. Nah, peluang usahanya apa nih? Misalnya, peluang usaha yang di daerah peninggalan sejarah seperti Candi Prambanan. Nah, ini peluang usahanya bisa dengan pemandu wisata, orang yang menjelaskan, guide tour ya, menjelaskan tentang misalnya sejarah candinya. Kemudian bisa juga menjual souvenir seperti replika-replika candi. Kemudian misalnya di masjid-masjid ya, seperti Masjid Agung Demak, itu bisa menjual souvenir seperti tasbih. Kemudian bisa juga misalnya di pemakaman Wali Songo, itu bisa menjual bunga untuk keperluan ziarah, bisa juga menjual lukisan-lukisan gambar dari Wali Songo. Berikutnya nanti disajikan gambar dan kita harus bisa menentukan tokoh sejarah yang berjuang di bidang pendidikan. Ya, di sini Bu Umi sampaikan beberapa gambar saja. Yang pertama, tentu anak-anak tahu ini gambarnya siapa. Gambarnya Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, ini adalah gambar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi diamati gambarnya dengan baik. Kemudian selanjutnya yang pakai kacamata beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Berikutnya nanti ada ilustrasi, kemudian kita harus bisa menentukan cara meneruskan keberhasilan pahlawan di masa lalu
yang dapat dikembangkan di masa kini. Apa saja caranya yang bisa kita teruskan? Yang pertama adalah semangat berjuang. Kemudian menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Saling menghargai pendapat dan juga menghargai yang lebih tua. Berikutnya, menentukan sikap positif dari tokoh sejarah yang dapat dilakukan saat ini berkaitan dengan persatuan. Sikap positif dari tokoh sejarah apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama misalnya pantang menyerah, kemudian semangat belajar dan menghargai perbedaan karena salah satu kita bisa merdeka karena adanya persatuan. Jadi persatuan menghargai perbedaan itu harus kita lakukan. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan cara meneladani para pahlawan kemerdekaan yang bisa dilakukan setiap saat. Apa saja sih? Bagaimana sih cara meneladani para pahlawan itu? Misalnya dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kita cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan juga pantang menyerah. Misalnya kalian sedang menghadapi ujian nih, aduh Bu, saya pusing, udah nggak tahu jawabannya. Tidak seperti itu ya. Tapi kita harus berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh supaya ujiannya nanti bisa. Indikator berikutnya adalah menentukan dampak positif perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia bagi kedaulatan NKRI. Dampak positifnya apa saja? Nah, yang pertama adalah sikap nasionalis yang tinggi, ya. Jadi karena perjuangan para pahlawan, kita jadi punya sikap nasionalis yang tinggi. Kemudian pantang menyerah melawan penjajah, dan Indonesia bisa merdeka dengan penuh perjuangan yang luar biasa ya. Tidak mudah untuk memperoleh kemerdekaan, harus dengan perjuangan yang panjang. Kemudian indikator berikutnya adalah menganalisis sikap keteladanan para pahlawan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sikap apa saja sih yang bisa kita teladani? Misalnya dengan tidak memaksakan kehendak, ya. Kemudian menjunjung tinggi persatuan, pantang menyerah, saling menghormati antara golongan tua dan muda, dan tentunya adalah musyawarah. Berikutnya, peserta didik dapat menunjukkan cara menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Apa saja caranya dalam menghargai jasa para pahlawan? Misalnya dengan memperingati Hari Pahlawan. Kemudian, hal yang simpel yang bisa anak-anak lakukan pada saat upacara bendera. Bisa mengheningkan cipta dengan khidmat, tidak ngobrol, tidak bercanda, ya, menyanyi. Kalau yang petugas paduan suara menyanyi dengan sepenuh hati. Nah, itu cara menghargai pahlawan. Kemudian mendoakan para pahlawan. Bisa juga berziarah ke makam pahlawan, meneladani sikap para pahlawan, dan mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Indikator selanjutnya, peserta didik dapat menentukan hal positif yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan bangsa kita untuk menghargai jasa para pahlawan? Misalnya dengan memberikan gelar pahlawan nasional. Kemudian kita harus mempertahankan kemerdekaan ini, jangan sampai kemerdekaan kita hilang. Kemudian mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita harus bisa menjelaskan pengaruh globalisasi. Perlu diketahui bahwa pengaruh globalisasi itu tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif itu adalah iptek makin berkembang. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian budaya nasional makin beragam, lapangan pekerjaan semakin meningkat, dan pendapatan negara semakin berlimpah. Tapi dampak negatifnya adalah negara berkembang bergantung pada negara maju. Kemudian rasa cinta pada budaya nasional ini bisa semakin luntur. Dan juga kebebasan yang tidak bertanggung jawab, jadi semaunya sendiri hidupnya, itu dampak negatifnya.
Berikutnya adalah menentukan peluang usaha di era globalisasi terkait dengan perkembangan teknologi informasi, ya. Apa saja sih peluang usahanya? Banyak ya zaman sekarang, misalnya bisa menjadi YouTuber, kemudian berjualan secara online, membuat web atau menjadi perancang web juga bisa, dan juga bekerja sebagai desain grafis. Kemudian peserta didik dapat menentukan dampak positif pasar bebas dengan perubahan perilaku masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. Nah, dampak positif pasar bebas itu apa saja? Antara lain adalah membuka peluang investasi dari luar negeri, membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis, meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia, kemudian bisa juga terpenuhinya kebutuhan negara, meningkatkan keuangan negara, memperluas lapangan kerja, juga bisa juga meningkatkan iptek tadi untuk pengetahuan. Indikator selanjutnya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengaruh globalisasi di bidang pendidikan atau budaya. Apa saja pengaruh globalisasi di bidang pendidikan atau budaya? Yang pertama, peserta didik dimudahkan sekali dalam mencari sumber belajar. Kemudian peserta didik bisa tetap belajar meskipun dari rumah. Dan peserta didik bisa dengan mudah dalam mencari atau menemukan segala informasi. Indikator berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis komoditas ekspor Indonesia. Jenis komoditas ekspor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia itu ada migas dan non-migas. Migas ya tentu minyak dan gas ya, LNG dan minyak bumi ini yang diekspor. Non-migas misalnya pertanian, ada jagung, beras, tebu, hasil hutan, kayu, rotan, damar. Kemudian perkebunan bisa getah karet, teh, lada putih, dan juga kopi, kakao itu coklat ya. Kemudian perikanan bisa tuna, udang, kerang mutiara. Hasil industri dan kerajinan bisa kayu lapis, tekstil, sawit. Barang-barang tambang non-migas bisa seperti batu bara, timah, nikel. Komoditas jasa adalah tenaga kerja, ya para TKW. Selanjutnya, kita harus bisa menentukan strategi yang dapat dilakukan agar perusahaan asing di Indonesia dapat menguntungkan masyarakat. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah yang pertama mengambil tenaga kerja dari WNI. Jadi meskipun dia perusahaan asing, tapi pekerjanya adalah warga negara Indonesia. Kemudian memberikan upah yang layak kepada pekerja, minimal UMR. Kemudian memperluas lapangan pekerjaan dan juga membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan asing tersebut. Berikutnya, peserta didik dapat menentukan manfaat dari kegiatan ekspor. Nah, manfaat kegiatan ekspor. Apa saja sih manfaat kegiatan ekspor itu? Ekspor itu adalah mengirim barang ke luar negeri. Manfaatnya adalah membantu mencukupi kebutuhan negara lain. Mempererat persahabatan antara kedua negara, juga bisa untuk menambah devisa negara. Berikutnya, ini ada indikator terakhir. Peserta didik dapat menentukan dampak impor bagi rakyat Indonesia. Dampaknya apa kalau kita mengimpor barang? Impor itu kan mendatangkan barang dari luar negeri. Yang pertama, memperoleh devisa. Kemudian, memperoleh teknologi yang canggih. Juga bisa mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri. Jadi barang yang belum ada di negara kita itu kita bisa mendapatkannya. Sehingga kebutuhan masyarakat bisa tercukupi. Nah, untuk pembahasan kisi-kisi ilmu pengetahuan sosial sudah selesai ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sukses untuk kita dan terima kasih.